السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitul Jalal, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, nenek mama, jadi pandai, bunda kandung, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda dan anak-anak, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 8 Baleh Syawal 1446 Hijriyah, Allah pertemukan kita kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini yang baru diamanahkan oleh pengurus untuk mengisi pengajian, insya-Allah setiap Rabu Katigo ambo dihubungi oleh Ustaz Dr. Beni Firdaus, diminta mengisi Rabu Katigo, dan beliau tanyakan apa tema yang akan dibahas. Ustaz, kata beliau, dan ambo sampaikan melanjutkan pembahasan tadabbur atau kajian tafsir surah Thaha, dan kemudian beliau kirimkan jadwal ambo, dan alhamdulillah Ibu semakin rapi insya-Allah kegiatan pengajian kita. Setiap Selasa, Rabu, Jumaat dan Sabtu ya Pak ya. Tambah pula direkam, taruh direkam ke Pak? Setiap kajian direkam ya Pak. Maksudnya disiarkan live melalui Facebook Baitul Jalal. Baitul Jalal.
Dan Bapak Ibu mudah-mudahanlah follow ya akun Facebook Baitul Jalal sehingga sama-sama kita sebarluaskan. Jadi setiap kajian itu selain langsung dari akun Facebook Baitul Jalal, kita jamaah aktif Masjid Baitul Jalal juga share ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum berteman atau belum follow akun Facebook Baitul Jalal, segera dan ajak pula kawan-kawan dan sanak keluarga dan sebagainya untuk sama-sama syiarkan. Jadi meskipun tidak hadir gitu langsung, minimal men-share ya, membagikan kajian kau melalui media sosial Facebook. Kalau YouTube lah ada Pak, YouTube Baitul Jalal. Mudah-mudahan nanti juga kita usulkan nanti. Alah Pak, alah ada, alhamdulillah. Ada rekaman pengajian kau dimasukkan ke YouTube Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga semakin semarak dakwah kita di media sosial, Bapak Ibu, karena memang hari kini zamannya media sosial. Selain yang talaki ya, yang bertemu langsung seperti ini juga tetap harus digiatkan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa untuk terus mengajak. Yang paling dakik jawab tentu keluarga adalah suami mengajak istri, istri mengajak suami, orang tua mengajak anak, anak mengajak dan sanak. Nah, kemudian begitu karib kerabat yang terdekat tentu saja al-ashirah wal aqrabun ya, keluarga dekat itu target dakwah paling potensial. Kemudian kawan, kemudian tetangga dan begitu seterusnya. Jadi tidak pernah boleh putus asa, Bapak Ibu. Kita harus terus berjuang dan mudah-mudahan insyaallah itu betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Jadi kita akan lanjutkan kajian kita mentadabburi surah Thaha, surat yang ke-20. Sebelum Ramadan kita sampai di ayat 15, tetapi masih separuh jalan. Jadi masih ada yang harus kita ulas di ayat 15 ini. Rujukan utama kita adalah tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu rujukan utama, tapi tentu juga kita ramu dengan referensi-referensi yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, sungguh as-sa'ah. As-sa'ah itu kalau secara bahasa artinya apa, Bapak Ibu? As-sa'ah, ma hiya as-sa'ah? As-sa'ah secara bahasa, secara lughatan atau lughawi artinya waktu. As-sa'ah kalau dalam bahasa Arab kontemporer, as-sa'ah itu artinya jam. Kami sa'atul an, jam berapa kini? Jam. Al-an sa'atus sabi'ah misalnya. Kini jam 7 kurang. Itu as-sa'ah artinya jam. Kalau menit daqiqah. Itu bahasa Arab modern ya. Tapi secara makna awal as-sa'ah lah, dan itu juga yang menjadi bahasa awal bahasa Indonesia saat kan? Saat sekarang. Saat itu dari bahasa Arab. Sa'ah, as-sa'ah artinya waktu. Tetapi yang dimaksud oleh Quran dengan as-sa'ah ini bukan waktu dalam arti umum itu, tetapi kiamat. Nah, itu makna istilahi atau makna yang menjadi mustalah, yang menjadi istilah keluar dari makna asalnya yang berarti waktu. Maka as-sa'ah adalah nama lain dari kiamat. Kiamat itu sangat banyak namanya. Ada al-qari'ah, ada al-ghasyiyah, ada al-haqqah, macam-macam. Nah, salah satu namanya adalah as-sa'ah. Maka kata Allah, Inna sa'ata atiyatun. Sungguh kiamat itu pasti akan datang. Nah, kalau kita analisa secara kebahasaan Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kalau di kita betul jalan ada kursus bahasa Arab untuk jamaah Pak.
kursus bahasa Arab untuk jamaah ada atau daurah atau apa bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti kita usulkan ke Buya Dr. Taufik, Ustaz Dr. Beni Firdaus, insyaallah nanti kita usulkan, mudah-mudahan ada nanti sesi belajar bahasa Arab untuk jamaah. Minimal bahasa Arab Qur'ani. Itu yang paling pokok sebenarnya. Ya, bahasa Arab Quran. Atiyatun itu dari fi'il, itu isim fa'il namanya. Isim fa'il dari kata ata ya'ti. Ata ya'ti artinya datang. Ataitu, aku sudah datang. Ataina, kami sudah datang. Atiyah atau atin dan untuk muzakkarnya artinya yang datang. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris ada. Bahasa Arab yang punya itu. No, bahasa Inggris ada. Misalnya kalau orang belajar, learn, kata orang yang belajar, learner, kan? Study, student, teach, teacher, gitu ya. Walaupun polanya kadang-kadang berubah-ubah. Nah, bahasa Arab sama dengan, cuman namanya lebih konkret dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, hamba tidak menemukan ada nama khusus menunjukkan kata yang menunjukkan pelaku dalam bahasa Inggris. Pada bahasa Arab namanya jelas dalam ilmu sharaf, isim fa'il. Kata yang menunjukkan pelaku. Ata ya'ti itu fi'il madhi dan fi'il mudhari, artinya datang. Atiyatun artinya sesuatu yang datang, sesuatu yang pasti akan datang. Itu isim fa'il, sesuatu yang bekerja. Nah, dalam bahasa Arab, Ibu, kalau ada kata dibentuk dengan isim fa'il, itu secara makna lebih tegas dibanding kata kerja. Ya, maka ketika Allah katakan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Itu ada takkid di situ, ada penegasan, sesuatu yang pasti. Tetapi menariknya kemudian Bapak Ibu, dan ini yang juga diulas oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, akadu ukhfiha. Akad itu artinya hampir saja. Ukhfiha, hampir saja aku menyembunyikannya, kata Allah. Dan memang menyembunyikan. Jadi kata akadu, hampir di situ bukan berarti kalau gitu tidak sembunyikan. Allah memang menyembunyikannya. Ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Allah memang menyembunyikan hari kiamat ini, kapan dia akan datang, tidak ada seorang pun makhluk tahu. Dan itu bersifat mutlak. Dari dulu sampai kiamat, tidak akan ada seorang pun orang yang tahu bila kiamat akan terjadi. Itu pasti. Dan itu pula yang ditegaskan lagi oleh Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril, hadis dialog malaikat Jibril dengan Nabi yang bicara tentang 4 tema sentral keimanan, yaitu tentang Islam, iman, ihsan, dan amaratus sa'ah. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat, kata malaikat Jibril. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Nan ditanya ndaklah dia tahu daripada nan bertanya, kata Rasul. Jadi bahkan Rasul pun juga tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Yang diberitahu kepada Nabi apa? Amaratiha. Maka kemudian mereka Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu saya tanda-tandanya. Itu baru dijelaskan oleh Rasul. Mungkinlah dibahas dalam kajian Riyadhus Shalihin dengan Ustaz Hidayatullah ya. Kalau dijadwalkan boleh Ustaz Hidayatullah bahas kitab Riyadhus Shalihin. Maka jelaskan Rasul apa tanda kiamat berdasarkan hadis dialog Jibril dengan Nabi itu, antalil al-amatu rabbataha wa antaral hufata al-'urata al-'alata ri'a'asha yatatawaluna fil bunyan, dan seterusnya. Dan banyak dalil-dalil hadis lain tentang tanda-tanda kiamat. Tetapi tentang kiamat itu sendiri, ini Allah tegaskan, akadu ukhfiha, aku sembunyikan kiamat itu, tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan terjadi. Nah, maka di antara ciri aliran sesat atau fikiran sesat adalah kalau sudah menyatakan kapan kiamat akan terjadi,
menduga-duga, apalagi mendeklarasikan kiamat akan terjadi tahun sekian-sekian, itu pasti sesat. Pasti sesat, pasti salah itu. Dan kalau sudah ada orang mengatakan begitu, untuk kalaupun lain-lain mungkin pernah dia mengatakan sesuatu yang benar, maka untuk yang itu pasti salah. Oh tapi ini profesor, ini doktor, ini buya, ini kiai. Untuk yang itu, kalau dia mengatakan itu pasti salah. Dan mulai layak mencurigai. Kalau ini kau kan sedang viral film bid'ah dari Malaysia. Ada ibu nonton? Apa? Nah, dia ada. Dan di Malaysia, sebenarnya bukan hanya di Malaysia, di Indonesia juga dulu pernah dinaikkan ke layar lebar tentang fenomena aliran sesat. Dan umat itu, kita ini memang harus tahu, mampu mengidentifikasi kesesatan itu, ya. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang ciri-ciri aliran sesat. Ada 10 kriterianya. Mudah-mudahan pernah dibahas. Kalau ada apa-apa ibu ingin mencarinya, silakan itu di googling saja, dan di kanal YouTube Ambo Samanto Angkurajo juga pernah membahas di salah satu video 10 kriteria aliran sesat. Silakan nanti Bapak Ibu, dan itu juga sudah banyak dibahas para ustadz yang lain. Nah, termasuk salah satu yang menjadi tanda mudah mengidentifikasi orang pikirannya sudah sesat adalah kalau dia sudah menyatakan kapan kiamat akan terjadi. Karena itu bertentangan dengan firman Allah, di antaranya ini termasuk juga hadis Nabi, hadis sahih dari Muslim yang tadi kita sebutkan. Kenapa Allah rahasiakan hari kiamat itu? Allah juga jelaskan. Nah, ini menariknya. Jadi kalau kita bicara hikmah, Bapak Ibu, ada hikmah di balik ayat itu yang secara eksplisit Allah sebutkan, ada kemudian yang digali oleh para ulama meskipun tidak secara langsung, secara gamblang muncul di dalam redaksi ayat. Nah, kalau di sini di antaranya meskipun ada banyak hikmah yang lain, Allah eksplisitkan, Allah nyatakan kenapa hari kiamat itu sampai disembunyikan oleh Allah. Untuk apa? Litujza, lihatnya nanti Bapak Ibu, silakan kalau ada yang membuka surah Thaha ayat 15, litujza kullu nafsin bima tas'a. Kenapa disembunyikan? Supaya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Ini poin juga ditekankan oleh Imam Ibnu Katsir. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar setiap orang kemudian mendapatkan jaza. Tujza. Tujza itu fi'il mudhari' mabni majhul dalam ilmu sharaf. Fi'il mudhari', kata yang menunjukkan sesuatu yang fil hadir wal mustaqbal, sesuatu yang terjadi atau akan terjadi, pasti terjadi, dalam bentuk pasif. Dari kata jaza yajzi. Jaza yajzi artinya membalas. Yujza, kalau di sini karena dia muannas, tujza artinya dibalas. Supaya setiap orang diberi balasan, diberikan balasan secara sempurna bima tas'a. Sebagai balasan dari apa yang telah dia usahakan di dunia. Nah, inilah yang membuat orang-orang beriman kemudian mendapatkan energi kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak menundukkan dirinya pada Al-Quran. Jadi, bersyukurlah Bapak Ibu, kita menjadi orang beriman sampai hari kini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat gitu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dalam keimanan. Tetapi tidak seorang pun di antara kita diberi jaminan iman itu. Maka karenanya kita harus terus berjuang merawat iman itu. Nah, dan mengaji ini bahagian dari proses perjuangan kita merawat dan menjaga iman itu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu tadi yang katakan jangan pernah putus asa untuk terus mensyiarkan majelis kok.
termasuk yang sangat penting sekali tadi, yang sangat penting kita lakukan adalah terus berusaha paling minim dalam skop keluarga. Terserahlah, dek karena kita di Masjid Baitul Jalal kalau sampai kali sepakan, Selasa, Rabu, Sabtu, Jumaat Sabtu. Kalau ndakna bisa ke ampe-ampeknya hadir minimal sekali sepakan. Ndakna bisa sekali sepakan minimal 2 kali sebulan, tadi gitu. Ya, usahakan keluarga kita, wabil khusus yang lebih darurat lagi sebenarnya anak-anak kita, remaja dan pemuda. Kenapa? Karena kalau mereka tidak berada dalam milieu, lingkungan, situasi yang kondusif untuk merawat iman mereka, maka kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang akan mereka hadapi, di mana tantangan kehidupannya semakin berat. Maka walaupun kalau untuk kondisi kini yang hadir relatif masih segmen 50 tahun ke atas, bahkan mungkin 60 tahun ke atas, ya. Tapi ambo tetap optimis kalau ndakna kata bau dia apa-apa ibu-ibu, anak-anak, remaja, pemuda atau kamu saji, minimal apunan kita bahas kok nanti di rumah sampaikan ke anak. Sampaikan ke anak, sampaikan ke cucu, sampaikan ke manakan dan sebagainya. Tentu momennya disesuaikan. Dan tentu bahasanya juga disesuaikan. Ambil saja poin-poin pentingnya. Setiap pengajian itu ambil agak 1, 2, 3 poin. Carikan momennya untuk menyampaikan. Pas dapat momennya, sampaikan. Insya Allah itu sudah merupakan bagian dari usaha kita yang tidak akan pernah putus asa untuk terus memperhatikan anak-anak kita, merawat iman mereka. Syukur-syukur bahwa bisa sampai ke situ. Syukur-syukur bisa dibawa jauh ke situ. Dengan seluruh perjuangannya. Ya. Dengan seluruh dinamikanya, dengan seluruh tantangannya. Memang tidak mudah. Tetapi jangan pernah putus asa. Nah, ayat ini, kita lanjutkan di ayat berikutnya dulu supaya lebih tergambar. Allah katakan, Allah firman, فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Kata Allah, maka jangan sekali-kali engkau, hai Muhammad, mau dipalingkan anha, dari beriman pada kepastian hari akhir itu. Siapa orang yang akan memalingkanmu itu? Man la yu'minu biha, orang-orang yang tidak beriman kepadanya, kepada hari akhir tadi, pada kiamat itu. Wattaba'a hawahu, dan ciri mereka adalah selalu memperturutkan hawa nafsunya. Fatarda, sehingga kalau kamu sampai kemudian perturutkan keinginan mereka, kamu dipalingkan oleh mereka dari keimanan pada hari akhir, fatarda, maka kamu akan binasa. Nah, lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Betapa jelas Allah gambarkan di sini bahwa di antara model manusia yang akan sangat serius melawan dakwah itu adalah orang-orang yang la yu'minu biha, yang tidak beriman kepada hari akhir. Kau lihatlah kini Bapak Ibu, apapun fenomena yang kita hadapi sampai kini dengan seluruh carut marutnya, fenomena korupsi, fenomena LGBT, fenomena pergaulan bebas, judi online, termasuk juga beberapa waktu terakhir dibikin sangat prihatin dengan fenomena semakin banyaknya orang memadukan organ yang nyaris tak terkontrol di Lubuk Baswang, sampai terjadi pengeroyokan terhadap Satpol PP yang bertugas untuk mengawal perda supaya jangan sampai hiburan itu melampaui batas waktu, dan jangan sampai kemudian ada minuman keras beredar dalam kegiatan seperti itu. Tapi rupanya melawan preman-preman kok sampai mengeroyok Satpol PP.
Di Bukit Tinggi pun tidak tahu, tapi kalau tidak salah juga ada terdengar kabar yang tidak sedap mirip model itu. Dan di banyak tempat tampaknya fenomena ini sedang semakin marak. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kita. Minimal sekali apa-apa ibu kita nan mengaji kok. Kalau membalik anak-anak juo agak begadang-gadang misalnya. Dan undang ada juga kado juo hiburan di situ. Apakah secara syariat boleh? Boleh. Islam tidak mengharamkan hiburan. Rasulullah mencontohkan, bahkan beliau izinkan orang-orang Arab Badui itu membuat pertunjukan di Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Meskipun pertunjukannya adalah pertunjukan adu ketangkasan, bela diri ya waktu itu. Tapi itu satu jenis model hiburan yang ada waktu itu dan ternyata dibolehkan. Dan sebagian ulama menjadikan itu sebagai dalil bolehnya hiburan, termasuk juga hiburan tabuhan rebana dan sejenisnya. Yang kemudian memang beda pendapat ulama apakah itu bisa dikembangkan menjadi musik atau cukup hanya pada alat musik pukul dan seterusnya. Itu ikhtilaf ulama. Tapi aku pribadi cenderung meyakini bahwa tidak masalah dengan musik selama mengikuti batasannya. Apa batasannya? Tidak boleh isinya mengajak maksiat, tidak boleh ada pertunjukan mempertontonkan aurat, tidak boleh melalaikan ibadah wajib dengan kegiatan itu, tidak boleh kemudian mendatangkan mudarat dan hal-hal seputar itu. Selama hal itu dijaga, maka hiburan termasuk hal yang mubah. Nah, kalau apa-apa juga misalnya ini mumpung ambo mungkin tidak sedang tahu persis siapa di antara Bapak Ibu yang Ramadan balik dalam waktu dekat. Tapi kalau pun akan mengadakan mungkin balik anak-anak lalu akan mengadakan hiburan, pastikan kita nan lain mengaji kok jangan sama lah je orang nan nak tahu je aturan syariat. Kadang-kadang dan cukup sering ambo temukan kalau mengaji lain rajin ya, ke sana kemari ada ustaz, ada membalik, ada penceramah lain hadir. Tapi ketika dalam aplikasinya dalam kehidupan, ketika buat pesta misalnya yang diundang entah siapa-siapa, yang menyanyi entah siapa, yang dinyanyikan entah siapa-siapa dan macam-macam sebagainya. Sehingga berpikir kok apa buah dari beliau mengaji terhadap perubahan cara menata urusan-urusan kehidupan dan sebagainya. Minimal dimulai dari awak. Jadi ambo sangat berharap sekali kalau Pak Habib akan mengadakan pesta ju atau mungkin anak cucu dan sebagainya, minimal sampaikan kalaupun tidak dalam kekuasaan awak. Kadang-kadang nak menikah anak awak kok, tapi yang berkuasa rupanya tidak awak yang menentukan apa agenda. Ini juga problem kita. Dan kadang anak awak nak menikah, tapi yang mengendalikan acara apa yang akan diadakan rupanya tidak awak. Padahal awak nak melakukan pitih, anak awak nak menikah dan sebagainya. Itulah kenapa memang tadayyun sya'bi namanya. Keberagamaan itu memang harus terus disiarkan. Karena bahkan ketika ada satu orang soleh, tapi dikelilingi oleh orang-orang jahat di sekitarnya, kesolehan pribadinya kadang-kadang tidak bisa dia pertahankan. Padahal untuk hajat dirinya sendiri. Nah, jadi minimal itu. Nah, apa yang membuat siapa yang paling serius untuk menghalangi dakwah? Di antaranya digambarkan oleh ayat ini adalah orang-orang yang ciri mereka man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Kalau ada orang sampai kini masih semangatnya korupsi, tidak pedulinya dengan penderitaan rakyat pokoknya, pitih kok kalau masih bisa jo dikaru dari majo lah pos-posnya dan sebagainya, dicari jo tari, tidak peduli meskipun lah silih berganti kawannya, orang-orangnya kenal muncul di TV, muncul di media, baju oren dan sebagainya, tidak boleh itu nasib saja. Kalau nan ka tetangkok je kok. Tidak salahnya kadang-kadang macam-macam cara mereka bahkan kadang untuk membenarkan, menjustifikasi kemaksiatan yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Tapi sebenarnya jawabannya ada. Kenapa mereka seperti itu? Ini. La yu'minu biha. Yang tidak masuk ke dalam fikiran mereka itu
dalam kesadaran mereka itu, dalam keyakinan mereka adalah al-iman bil yaumil akhir. Keimanan pada hari akhir itu bananan tidak ada. Kalaupun ada, cuman kilasan saja. Sekadar kilasan maklumat saja. Pernah terdengar, iyalah itu. Tapi tidak masuk ke dalam, tidak terhunjam sebagai qaidatul hayah, sebagai prinsip kehidupan. Hanya sekedar maklumat. Jadi Ibu, beda ilmu dengan maklumat ya. Dalam bahasa Arab tu asal katanya sama tu. Alima ya'lamu ilman, maklumat tu dikata isim maf'ul, dikata alima ya'lamu ilman, maklumat, sesuatu yang lah diberitahukan, tu maklumat namanya. Lah diberitahukan. Tapi tidak menjadi ilmu. Nah, sementara yang Allah akan berikan hidayah siapa? Alladzina utul ilma. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka ulama membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang sekedar punya maklumat. Maklumat artinya nyo dapat pengetahuan, dapat informasi, tapi tidak menjadi ilmu. Tidak, apalagi tidak menjadi pemahaman. Nah, dan untuk sampai ke level ilmu, apalagi hikmah, kalau hikmah lebih tinggi lagi, apa kata Allah? Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah beri hikmah itu kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, dan kalau seseorang sudah diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia betul-betul mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Targetnya gitu, mudah-mudahan sampai ke level orang yang mendapatkan hikmah ini. Tapi apa ikhtiar kita? Ini, apa yang kita lakukan ini bahagian dari ikhtiar supaya apa yang Allah gambarkan agar keimanan pada hari akhir itu masuk terhunjam ke dalam hati dan jiwa. Sehingga menjadi kaidah kehidupan, menjadi mindset, menjadi cara pandang, menjadi prinsip kehidupan bahkan. Dan agar sebuah nilai itu betul-betul menjadi prinsip, yang tidak suka ya sekadar sekali, 2 kali, 3 kali. Dia harus terus dibiasakan, diulang-ulang lagi dalam situasi yang beragam, oleh orang yang beragam, dengan berbagai pengalaman, bahkan kadang-kadang pengorbanan. Jadi sebagian ulama menunjukkan ke kita, bagaimana kau berbeda iman awak jo iman para sahabat, karena mereka dan para ulama salafus saleh, karena mereka bukan sekadar tahu ilmunya, tapi juga menghadapi penderitaan bersama ilmu itu, berkorban bersama ilmu itu. Dia awak itu nan kurang. Kalaupun lain dapat ilmunya, tapi pengorbanan bersama ilmu itu, sehingga pengalaman itu juga menjadi bahagian dari pengorbanan. Itu yang masih belum banyak di antara kita, atau masih sedikit di antara kita yang berada di level itu. Baik. Nah, maka itu ayat 15 dan 16 Bapak Ibu. Ayat 17 sampai 21, sebenarnya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ada bagian-bagian yang diulas agak cukup panjang, tapi Ambo memilih tidak agak detail di situ karena untuk kebutuhan kita, kajian Majelis Masjid Baitul Jalal, Ambo anggap cukup kita ambil beberapa penjelasan sederhana saja. Kita lihat apa yang Allah jelaskan kemudian di ayat 17 sampai 21. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ayat ini masih merupakan rangkaian dari dialog Allah dengan Nabi Musa, ya, Ibu. Ini kan dari awal sudah kita sampaikan. Surah Thaha ini sebahagiannya dan khususnya di bagian awal itu bicara tentang apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa, kaidah-kaidah dakwah yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan. Termasuk yang paling masyhur tentu ayat 14 yang sudah kita bahas, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Mudah-mudahan masih terkena Bapak Ibu apa inti dari ayat 14. Tapi di antara ayat yang sangat penting di surah Thaha, jadi kalau bicara surah Thaha, kalaulah misalnya tapasuka diambil cie saja pelajarannya, jangan lupakan ayat 14 surah Thaha itu salah satu ayat terpenting dalam surat ini, begitu ya. Nah, tapi tentu ayat berikutnya juga tetap harus dikaji.
Nah, ini masih lanjutan dialog Allah dengan Nabi Musa. Apa kata Allah? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Di tangan kananmu itu. Yamin. Yamin itu artinya tangan kanan. Kalau kiri, shimal. Ya. Yamin, yadul yum. Kalau pakai al-yadul yumna wal yadul al-yamin was shimal. Yamin itu kanan, shimal itu kiri. Baik. Wa ma tilka, apa yang ada di tangan kananmu itu? Biyaminika, di tangan kananmu itu ya Musa, wahai Musa, kata Allah. Qal, maka Nabi Musa kemudian menjawab, hiya asaya. Yang ada di tangan kanan saya ini ya Allah adalah tongkat saya. Asa itu tongkat, asaya tongkat saya. Asaka tongkat engkau. Asahu tongkatnya, ya. Nah, kita sisipkan saja belajar bahasa Arab. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Jadi yang ada di tangan kanan saya ini ya Allah adalah tongkat. Atawakka'u 'alaiha, saya bertelekan ko sawahnya bertumpu. Bahasa Indonesianya bertelekan. Sawahnya bertumpu. Kan tungkikkan untuk bertumpu kan. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ahushu itu dari kata hasya yahushu. Ada yang mengartikan setidaknya dua terjemahan yang populer dan ini diulas oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dalam terjemahan yang populer diartikan ahushu itu dengan memukul. Tetapi makna yang lebih tepat itu bukan memukul, tapi mengaitkan. Jadi tungkik Nabi Musa itu ya Bu, cabang. Cabangnya itu dikaitkan oleh Nabi Musa ke tangkai kadahan kayu. Beliau goyang-goyangkan, itu namanya ahush. Yang goyangkan sehingga daunnya turun. Jatuh daun itu ala ghanami, untuk dimakan oleh ghanami. Ghanam, kambing. Kambing yang sedang saya gembalakan supaya kambing yang mau bisa makan daunnya. Rupanya daun ko agak tinggi, ambo goyang-goyangkan, ahushu biha, aku goyang-goyangkan dengan tongkatku ini dahan itu supaya jatuh daunnya, sehingga daun yang jatuh itu bisa dimakan oleh ghanami, kambing saya, waliya fiha ma'arib ukhra, dan ada manfaat-manfaat yang lain ya Allah. Ini ada sebagian ahli tafsir Bapak Ibu yang memberikan catatan terhadap ayat ini ya, 18. Ini menarik. Bapak Ibu nanti bisa kunjungi Instagramnya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Beliau ini muassis Markazul Quran. Markazul Quran itu kalau kita di Sumbar yang awal pertama berdiri itu di Padang Panjang, Ustaz Idris Al-Hafiz Padang Panjang. Itu ada juga Markaz Quran di Bukit Tinggi di Lebanca, di Betul Sangka kalau ada di cabangnya yang lain. Nah, pendirinya, foundernya, muassisnya itu Al-Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Hafiz 30 juz dan beliau juga mufassir. Nah, beliau ketika di salah satu kajian yang beliau rekamkan di daurah, satu kajian, ada di YouTube kalau tidak salah. Tapi Bapak Ibu, mau sarankan salah satu rujukan kajian tafsir ulama Indonesia yang insya Allah cukup dekat dengan keseharian kita pembahasan beliau dan sangat menyentuh. Bagaimana itu salah satu kajian yang sangat menyentuh tentang Quran itu dari beliau, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Nah, beliau uraikan, para ahli tafsir mengomentari ayat ini ketika ditanya oleh Allah Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan engkau? Lalu jawaban Nabi Musa sepanjang itu, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Itu adalah ekspresi dari seseorang yang mendapatkan momen untuk berbicara dengan zat yang maha agung sehingga nandak ditanya pun dijawab. Nah, gitu. Kan pertanyaan Allah ringkas sebenarnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang di tangan kanan engkau itu wahai Musa? Kalau ringkasnya kan hiya asay. Kau nanti tangan embo, kau tungke embo. Sebenarnya kalau dari segi jawaban selesai tadi situ. Ini tongkat saya. Tetapi Nabi Musa tidak mau. Ini sekali lagi analisa para ahli tafsir Ibu.
Tapi Nabi Musa tidak mau melewatkan kesempatan berdialog dengan Allah itu, kecuali beliau ingin berpanjang-panjang menjawabnya, bahkan sesuatu yang tidak terlalu relevan pun juga beliau jelaskan. Maka beliau sampaikan, atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghadami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tungki ambo ko ya Allah, mau pakai untuk batumpu, mau pakai untuk menggoyang-goyang dahan kayu untuk mencari daun untuk kambiang dan ambo gambalakan ko. Dan kemudian dulu yang keperluan-keperluan yang lain yang mau pakai tungki ambo ko ya Allah. Itu bahasa awaknya tagia mengecek. Tagia menjawab. Dan ini memang naluri seorang hamba yang secara tidak sadar tergambar dalam jawaban itu betapa beliau sangat ingin memanfaatkan momen yang istimewa itu untuk berdialog dengan Allah. Mohon maaf ayo, mohon maaf. Kok flashback lah kita kok dengan 30, 40, 50 tahun yang lalu ketika masih alun menikah. Ya, lalu bertemu dengan calon orang rumah begini kan. Apa-apa lah biasanya. Tapi mungkin ibu juga begitu ya. Calon orang rumah kan. Di mana aku lagi dulu laki-laki perempuan itu sangat terjaga betul pergaulannya ketika akan menikah ya. Beda bana jo anak-anak muda kini. Yang ketika lah menikah tu rasul-rasul alun tantu lah bilo ka akad nikah tapi lah saruman orang suami istri. Jadi kalau dulu kan cerita ambo sendiri pun merasakan orang tua ambo cerita bagaimana beliau hanya dengan 1, 2, 3 kalimat saja itu sudah sangat romantis sekali begitu. Padahal cuma 1, 2 kali kalimat di tempat yang juga relatif sangat aman dan dianggap itu sebagai berpacaran gitu. Istilah hanya apa bapak ngole istilah orang dulu ya. Nah, kira-kira mirip begitu. Seorang laki-laki yang sedang kasmaran, gue takbir ya, perumpamaan untuk kasus yang lain. Yang sedang sangat mencari-cari waktu, momen untuk bisa berdialog dengan orang yang sangat dia cintai. Meskipun pertanyaannya cuma 1, kalau bisa dijawab 10 jawabnya. Nah, itulah yang tergambar dari jawaban Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Lalu kata Allah, "Qal alqiha ya Musa." Wahai Musa, coba lemparkan tongkatmu itu. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lalu kemudian Nabi Musa lemparkan tongkat itu, kemudian fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi hayyah. Hayyah itu artinya ular. Snake, ular. Nah, maka Ibu dari kata hayyah ini kita belajar sekali lagi pentingnya bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Salah-salah baca hayyah. Kau kita baca hayah. Hayah artinya kehidupan. Hayyah artinya ular. Nah, jadi bergeser seketik saja jauh berubah artinya. Sebenarnya mirip bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga begitu. Bata, batu. Itu kali itu mirip Pak ya. Sama, sebenarnya semua bahasa juga gitu. Berubah satu huruf bisa berubah jauh. Nah, dalam bahasa Arab ini mudah-mudahan agak gampang diingat. Kata hayyah itu artinya ular. Hati-hati jangan dibaca hayah. Kalau hayah, hayat, kehidupan. Kalau hayyah, ular. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka dilemparkanlah oleh Nabi Musa tongkat itu karena Allah perintahkan. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu kemudian tiba-tiba tongkat beliau tadi itu berubah menjadi hayyatun tas'a. Ular yang bergerak merayap dengan cepat. Nah, kata tas'a ini tadi ada pula di atas. Jadi Bapak Ibu, ini penting untuk juga dihafal. Minimal bertambah aja lah 2, 3 kosakata Quran ya. Kata tas'a itu dari kata sa'a yas'a. Dari situ muncul kata sa'i dalam rukun haji, sa'i. Artinya berusaha, bergerak cepat. Nah, itu makna kata tas'a. Nah, di sini fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap dengan cepat. Insyaallah mudah-mudahan bulan depan, tapi bulan depan mohon doa insyaallah kalau tidak ada perubahan berangkat haji. Jadi mungkin nanti bulan Juli kita ajukan insyaallah, nanti mungkin giliran Ambo digantikan oleh saat yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Walafu bikum astagfirullahalazim. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.